Shalom. Ya, hari ini kita kembali membahas daily devotion kita pada firman Tuhan di Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-24. Dan kisah ini menarik sekali. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau luangkan waktu, mau baca lebih banyak ayat lagi, Anda bisa membaca di ayat yang ke-6. Maka ayat yang ke-6 dikatakan, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel saat itu, dia melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita pelajari di perjanjian lama, maka Tuhan bisa mendisiplinkan atau menghukum bangsa Israel dengan cara apa? Salah satunya adalah menyerahkan mereka kepada kekuasaan bangsa-bangsa lain. Dan 7 tahun mereka lamanya dijajah, hidupnya sangat melarat, menderita, bahkan mereka keluar dari rumahnya. Mereka membuat rumah di kubu-kubu, di goa-goa. Hasil alam mereka, ternak semua dihancurkan, dimusnahkan. Sehingga mereka sangat melarat. Kadang-kadang ketika dalam situasi seperti itu, tiba-tiba kita datang kepada Tuhan dan meminta belas kasihan. Persis sama seperti yang dilakukan oleh mereka. Maka ayat yang ke-6 tadi dikatakan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, kita punya Tuhan yang menjawab doa. Kita punya Tuhan yang selalu mendengarkan doa kita. Sehingga jawaban doa mereka atas kesulitan mereka saat itu, kita bisa baca ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Gideon. Dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ya, sebagai jawaban Tuhan atas doa bangsa Israel, maka Tuhan mengutus seorang anak muda bernama Gideon. Jadi tema renungan saya hari ini adalah bersedia diutus Tuhan. Apakah Anda bersedia diutus Tuhan? Apakah Anda bersedia menjadi Gideon masa kini untuk membebaskan orang-orang yang dalam tawanan, untuk memberikan pengharapan bagi mereka yang sedang sedih hati, untuk memberikan kalimat kesembuhan bagi mereka yang sakit mentalnya, sakit jiwanya? Ini pertanyaan penting. Sebagai gereja kita perlu siap diutus kapanpun. Bahkan kita tahu Gideon beserta dengan hanya 300 pasukan, akhirnya mereka bisa memenangkan pertempuran. Itu pun karena kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Namun hal penting di sini, kita lihat cerita ini, walaupun Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon, tetapi Tuhan tidak bekerja sendiri. Tuhan memilih untuk berpartner dengan Gideon dan orang-orang lain. Sama seperti kita. Sehingga firman Tuhan dalam perjanjian baru dikatakan bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Bayangkan kalau kita punya teman orang hebat, kita bangga. Kita punya teman orang kaya, kita bangga. Tidakkah Anda bangga bahwa Anda dipilih menjadi partner, kawan sekerja dari Tuhan yang maha dahsyat, pencipta langit dan bumi? Mari saya undang, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkanlah diri Anda semua untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku siap diutus, aku siap jadi berkat, aku siap menolong orang-orang lain, aku siap Tuhan pakai untuk membawa kabar kebenaran Injil kepada orang-orang di luar sana. Dan saya berdoa hari ini, mari supaya firman Tuhan hari ini memberikan kita motivasi. Sama seperti Gideon, siapakah dia? Hanya anak muda. Tetapi Tuhan pakai secara dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, siapapun kami, apapun latar belakang kami tahu persis bahwa kami tidak pernah terlalu kecil untuk Tuhan pakai. Karena kami percaya Engkau bisa memakai siapa saja. Tuhan, utuslah kami, anak-anak-Mu, di ladang misi, di ladang pelayanan, di ladang pekerjaan, di ladang kuliah dan sekolah kami, supaya dimanapun kami berada, kami bisa membebaskan orang-orang yang diikat oleh roh jahat. Mereka yang belum percaya kepada Kristus, mereka boleh melihat terang kebenaran itu. Di dalam nama Yesus kami terima kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you.